Halo internet, kenalin nama gue Wisnu. Welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini gue ingin bercerita kembali di Diary Wisnu episode kedua. Di sini gue ingin bercerita tentang pengalaman gue waktu itu liburan low budget dari Lombok ke Sumbawa. Dimana di liburan ini tuh gue menuju 3 destinasi. Yang pertama itu ada Pulau Kenawa, terus ada air terjun Aikalela kalau nggak salah namanya, sama yang ketiga Puncak Mantar. Nah sebenarnya tujuan kita yang 3 ini tidak direncanakan sama sekali. Jadi ceritanya tuh gini, waktu itu tahun berapa ya, 2018 apa kalau nggak salah, pokoknya setelah Lebaran 2018 betul. 2018 setelah Lebaran, gua dan kakak sepupu gua yaitu Indra namanya, dan Sanjit teman gua juga dan saudara juga. Jadi sehabis kita turun dari masjid sholat Idul Fitri, kita ketemu di depan masjid, salam-salaman lah, Miladin wal Faizin gitu. Dan gua, Indra, Sanjit ini berdiskusi. Kan biasanya kita setelah Lebaran, setelah sholat Id pasti pergi kemana gitu kan, entah ke pantai, entah kemana. Tapi kita diskusi waktu itu, gue ngomong gini, kayaknya boring gak sih kalau kita ke pantai ini, kesini. Kayaknya tiap tahun gitu terus deh, kita butuh sesuatu yang baru nih, kita kemana ya enaknya gitu. Nah si Sanjit tiba-tiba nyeletuk, gimana kalau kita ke Pulau Sumbawa aja? Emang di Sumbawa ada apa? Si Indra bilang gitu. Terus gue langsung berpikir, oh di Sumbawa ada Pulau Kenawa, ada Puncak Mantar, terus banyak lah yang lainnya kayak gitu. Terus ada pulau-pulau di Sumbawa tuh banyak banget gitu kan. Cuma itu yang gue sebutin waktu itu. Kemudian setelah itu kita diskusi lagi, gimana kalau kita ke Sumbawa aja? Ya udah ayo gas. Nah setelah kita bilang gas, gue pulang ke rumah masing-masing dulu. Indra pulang ke rumahnya, Sanjit pulang ke rumahnya untuk bersiap-siap. Nah selagi gue pulang itu, gue searching dulu di HP gue nih, wisata Pulau Sumbawa yang dekat dengan pelabuhan gitu kan. Akhirnya gue menemukan air terjun Aikalela tadi itu. Akhirnya dengan modal nekat, gue, Sanjit, dan Indra memutuskan untuk menuju Pulau Sumbawa di hari H Idul Fitri itu, seturunnya dari masjid. Tapi kayaknya, nah terus gue nyeletuk lagi nih, tapi kayaknya kalau bertiga kurang deh. Terus kan kita naik motor, masa yang satu motor sendirian, yang satu motornya berdua kan kayaknya kurang gitu. Muncullah kita ide untuk mengajak satu teman lagi. Gimana kalau kita ajak si Leo? Leo, boleh lah. Jadinya kita memutuskan untuk ngajak si Leo. Akhirnya waktu itu kita langsung telepon si Leo. Kan waktu itu gua, Indra, dan Sanjit berkumpul di rumahnya Indra. Di situ meeting pointnya kita. Kita telepon si Leo. Dan si Leo ini lama banget ngangkatnya. Kita udah hampir mau ninggalin, dia nelpon balik katanya. Kenapa? Ayo Lek, kita pergi ke Pulau Sumbawa, ke Kenawa gini-gini gitu. Oke, jemput di rumah. Habis itu kita langsung ke rumah Leo, kemas barang-barang, dan kita langsung berangkat. Kira-kira perjalanan ke Sumbawa ini berapa lama Jit, dari tempat kita dari Lombok ini? Dari Sembalun ke Pelabuhan Kayangan sekitaran 1 jam. Dan untuk penyeberangannya ya kurang lebih lah 2 jam. Kita berangkat ke pelabuhan, melewati hutan-hutan yang sangat mantap banget, dingin, sejuk, rindang. Akhirnya seperjalanan kita menuju pelabuhan, kita mampir dulu di Indomaret untuk beli logistik, beli makanan dan lain-lain. Akhirnya kita sampai di pelabuhan, dan alhamdulillahnya pelabuhan tuh nggak begitu ramai gitu. Jadi kita ngantrinya nggak lama banget, beli tiket, masuk kapal. Dan perjalanan dari Pulau Lombok menuju ke Pulau Sumbawa itu sekitar 2 jam naik kapal feri. Nah di situ tuh kita udah mulai mikir nih, di atas kapal kita diskusikan, kan untuk menuju Pulau Sumbawa dari Pelabuhan Pototano ini kita harus menaik kapal lagi, yaitu kapal kayak kapal nelayan gitu yang kecil. Tapi kan kita ini low budget banget perginya. Gue kalau nggak salah waktu itu cuma bawa duit 200.000, si Indra bawa 300.000. Pokoknya kalau di total duit kita tuh sekitar 1 juta untuk 4 orang kurang lebih. Nah akhirnya kita di kapal diskusi biar gimana nih caranya kita meminimalisir budget untuk sampai di Pulau Kenawa. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada
satu rombongan yang nyamperin, ternyata tujuan kita sama, ke Pulau Kenawa. Akhirnya kita diskusi dan mereka mau gabung sama kita untuk menyewa kapal nelayan menuju Pulau Sumbawa. Dan ketika perjalanan itu kita itu benar-benar belum punya kontak si kapal yang ada di pelabuhan gitu, yang bakal nganterin kita ke Pulau Kenawa. Akhirnya ya udah, kita enjoy aja perjalanan di kapal feri. Sebentar lagi guys, kita akan sampai di Pulau Kenawa. Pulaunya sudah kelihatan dari atas kapal setelah kita bersandar di Pelabuhan Pototano. Dan kita sampai di Pelabuhan Pototano Sumbawa itu sekitar menjelang maghrib, pokoknya sebelum gelap aja. Ini akan sampai di Pulau Pototano, kita beli makan dulu, terus makannya kita bungkus. Kita nanya di orang jualan, kira-kira kalau kita mau ke Pulau Kenawa naik kapal mana nih gitu, orangnya di mana, kita nyewanya di mana. Ngasih kita kontak salah satu kapal nelayan waktu itu. Akhirnya kita hubungin, dan si pemilik kapal nelayan itu juga menjemput kita di pelabuhan. Akhirnya kita diajak ke rumahnya dulu untuk istirahat dan makan. Oke, sekarang kita udah sampai di rumah boatman-nya yang akan nganterin kita ke Kenawa. Dan ternyata apesnya itu waktu itu airnya lagi surut dan kapal nggak bisa jalan pada ada suara apa nggak tahu, dan kapal nggak bisa jalan pada waktu itu gitu, sehabis maghrib itu. Akhirnya kita harus nunggu air pasang dulu sebentar di rumah si bapak nelayan. Kita pas nunggu di rumah bapak nelayan itu kita ngobrol-ngobrol, cerita, makan, ketawa-ketawa, banyak lah bawanya di sana. Akhirnya kita nunggu sampai sekitar jam 10 malam baru airnya pasang dan kita berangkat menuju Pulau Kenawa. Itu kita berangkat menuju Pulau Kenawa itu jam 10 malam dan benar-benar sepi banget gitu kan. Kita rombongan gue nih, gue, Sanjit, Leo, dan Indra bareng rombongan yang kita ketemu di kapal tadi. Kalau nggak salah itu orang campuran sih, orang-orang Jawa, orang Malang, ada yang Surabaya, pokoknya campuran Jawa gitulah. Ya, kita berangkat jam 10 malam dan sampai di Kenawa itu paling cuma sekitar 15 menit sampai 20 menit lah kita di atas kapal nelayan, terus langsung sampai di Pulau Kenawa. Terus sampainya di Pulau Kenawa, ya udah kita langsung, karena udah malam banget kan, kita langsung buat tenda, terus masak dulu buat cemilan-cemilan itu. Waktu itu kita masak kentang apa ya kalau nggak salah. Oke Bang Anjit, sampai mana udah sekarang kita ini proses pembuatan stik kentang kita, dan sekarang kita mau ngapain nih Bang Anjit? Ya, proses yang udah diselesaikan, pengupasan udah dan pemotongan udah, dan selanjutnya tinggal dikasih ini bumbu. Disponsori oleh Masako. Disponsori oleh Masako. Masako kalau mau sponsori silahkan kontak langsung ya. Cacing. Oke, langsung aja. Yo. Ya, sedap. Ini biar tambah sedap dan renyah. Biar asin ya Bang? Biar tambah good. Tuh, mantap. Nah, setelah ini kita mau ngapain nih Bang setelah dikasih bumbu? Apakah didiamin dulu atau langsung digoreng? Tinggal dikasih air dulu sedikit. Nah, kalau udah tinggal digoreng deh. Oke, siap. Dan sekarang kita lagi goreng kentang yang udah dipotong, dikupas, yang udah dikasih bumbu. Dan makan malam ini akan sangat keren sekali, seperti di kafe-kafe makan stik kentang. Gimana Bang Anjit? Oke,
Semoga masakan Bang Anjit steak kentangnya mantap. Pasti mantap lah. Bang, Bapak. Karena Bang Anjit itu adalah koki di salah satu bungalow di Sembalun, yaitu Nuansa Rinjani Bungalow. Ya oke guys, yang gorengan pertama udah matang. Ini kentang dari buatan Bang Anjit Asmara. Tentunya kentang dari Sembalun ya guys ya. Kentang dari Sembalun, kentang asli impor ke Indofood dan ditemani oleh segelas kopi. Wih. Ayo kita cobain semua. 1, 2, 3. Oh, mantap nih. Kayak bau jalan. Maknyus. Ulang. Next one, ulang. 1, 2, 3. Luar biasa, beda sama kentang yang lain. Gimana lanjut? Bro. Mantap. Ini katanya enak banget, anget-anget, terus di sini kan agak dingin-dingin gimana gitu, tapi anjing Langsung agak dingin. agak dingin terus enak banget dan matangnya terus kayak dalamnya tuh empuk-empuk gimana gitu. Gimana Bang Indra? Juara banget. Teksturnya tuh lembut banget. Daripada kentang-kentang yang dijual di ya seperti Di kafe-kafe kalian gitu. tahu lah ya, yang merah-merah itu jauh. Dan kita di alam kita di walaupun kita di alam bebas kayak gini, tapi makanan kita tetap bergizi. Stik kentang bro, Dan tentunya kopi. oh Masak kentang dan ya banyak lah. Di situ masak kentang, kita bikin kopi, cerita-cerita dan lain-lain. Dan karena kecapean akhirnya kita memutuskan untuk tidur. Nah akhirnya kita istirahat setelah udah selesai masak-masak dan makan di Pulau Kenawa, istirahat, bangun pagi dan wow, boom. halo guys, dan saya sekarang sudah bangun dan parahnya tadi pagi subuh niatnya mau motret Milky Way tapi perut sakit banget kayak mencret gitu, jadi harus pup dulu dan setelah pup kayak nggak mood motret gitu, terus istirahat, bangun sunrise sakit perut lagi, mau motret sakit perut lagi, jadi harus cari pup dulu dari yang sepi dan nyaman gitu. Dan sekarang anak-anak masih pada tidur, mereka masih pada tidur dan sendirian saya bangun. Dan sekarang saya akan memotret sunrise mumpung masih bagus dan masih pagi, masih sepi juga biar nggak bocor di mana-mana. Dan ini holiday yang ya, senang juga, ada juga susahnya itu sakit perut terus pilek gitu, tapi ya dinikmatin aja, mungkin ini adalah jalannya. Itu kali kedua gua ke Pulau Kenawa dan ya keindahannya tetap sama. Dan apalagi waktu gue yang kesana sehabis lebaran itu bener-bener sepi banget. Di pulau itu cuma gua dan rombongan yang sama gue berangkat tadi, cuma itu doang, cuma rombongan gue dan rombongan orang yang kita ketemu di kapal, cuma itu. Akhirnya kita sunrise dengan view Pulau Kenawa yang wow, keren banget cuy. Ya kita bisa melihat sunrise, terus air yang benar-benar jernih dan masih transparan banget gitu kan. Saking ini pulau tuh benar-benar kayak pulau perawan gitu, nggak semua orang tahu dan nggak banyak juga yang bisa mengunjungi, bukan nggak bisa sih, nggak banyak juga orang yang mengunjungi ini gitu, karena mungkin belum ramai aja diberitakan gitu kan. Nah setelah sunrise kita bersarapan kan. Di Pulau Kenawa ini ada sedikit bukit yang menonjol. Nah di sana, di bukit ini kita bisa naik, terus kita bisa melihat Pulau Kenawa itu dari atas secara luas kayak gitu. Kita buat sarapan. Dan menu sarapan kita pagi ini yaitu mie kuah yang pastinya enak banget, anget-anget gitu. Mie kuah rasa soto. Apalagi Bang Anjit yang buat pasti makin mantep karena dia buatnya pakai hati katanya. Ya nggak Bang Anjit? Nah, dan ini adalah orang-orang yang tidak dapat sunrise, muka sedih, astagfirullahaladzim. Dan saya bersama Leo dapat sunrise yang sangat keren guys, tapi saya sakit perut dan pup dulu tadi di pinggir pantai.
Tapi sudah saya tumbun. Ini lah puna. Ambil sampah ini. Dengan bini jangan berputaran. Lihat. Sampai tebak. Masak guys. Masak untuk sarapan. Halo. Halo. Anjir. Bang Anjir. Morning breakfast ala Bang Anjit. Halo Bang Anjit. Wih. Oh, gimana rasanya Bang? Mantap. Halo. Ini teman-teman belum kebagian makan. Terus kita naik ke puncak Pulau Kenawa, ternyata di situ udah ada orang yang baru datang, tapi dia datangnya siang. Setelah sekitar jam 8-an lah, pagi sih, masih pagi tuh. Dan udah kita lihat pemandangan dari atas dan wow, keren banget cuy. Kayak gue nggak akan pernah bosen gitu ke pulau ini. Dengan akses yang gampang dan yang menurut gue juga masih nyaman di kantong, sangat worth it untuk dicobain untuk datang berkunjung ke Pulau Kenawa. Habis itu ya udah kita jalan-jalan aja tuh di Pulau Kenawa, mandi, ketawa-ketawa bareng, seru-seruan. Nah, setelah udah selesai mandi dan lain-lain, kita beres-beres semuanya. Habis itu kita balik lagi ke Pelabuhan Pototano ke rumah Bapak Nelayan karena kita nyimpan motor di rumah si Bapak Nelayan tadi. Nah, sesampai di rumah si Bapak Nelayan tadi ini, kita istirahat dulu, numpang ngecas, numpang mandi dan lain-lain. Dan terus habis itu kita kan memutuskan, kita kan rencananya emang 3 hari 2 malam kan. Jadi kita mau lanjut lagi perjalanan, sedangkan rombongan yang orang-orang Jawa ini memutuskan untuk balik dan kita tetap lanjut. Nah, selepas kita sudah beres-beres semua di rumah Bapak Nelayan yang ada di dekat Pelabuhan Pototano, kita melanjutkan perjalanan ke air terjun Aikalela. Setelah menuju air terjun Aikalela, kita langsung menuju Puncak Mantar. Tapi mungkin untuk video kali ini gue ceritainnya segitu aja dulu. Maksudnya gue di video pertama ini mungkin di video ini gue menceritakan tentangnya Pulau Kenawa dulu. Takutnya nanti kepanjangan, kalian bosan nontonnya. Dan gue akan bikin part 2-nya di mana gue akan berkunjung ke Aikalela dan ke Puncak Mantar. Thank you guys sudah mampir di video ini. Semoga enjoy, semoga kalian suka dan bermanfaat juga, dan bisa memberitahu dan kalian juga bisa mendapatkan info tentang tempat wisata yang ada di Indonesia gitu kan dari video ini. Intinya semoga bermanfaat, menghibur, dan tentunya kalian juga semoga suka. Thank you banget udah mau mampir. Jangan lupa bantu like-nya, bantu di subscribe, dan bantu komen juga. Tanyain apa yang kalian tanyain tanyain apa yang kalian mau tanyain di kolom komentar. Nanti bakal gue jawab satu persatu tentang Pulau Kenawa, mulai dari cara menuju ke sana, transportnya, estimasi budget yang harus disiapkan. Nanti bakal gue jawab di sana. Oke guys, thank you udah mampir di video ini. Jangan lupa subscribe, bantuin gue untuk mencapai 1000 subscriber. I'll see you next video. See you. Bye-bye. Nama saya Anjit Asmara, umur 20 tahun. Pesan saya untuk kalian, cintailah alam seperti alam mencintai Anda. Halo, nama saya Indra, umur saya 19 tahun. Pesan saya untuk kalian, jangan main di rumah terus, Indonesia itu indah bro. Ayo liburan.